pagi Bu Dia. Pagi Bu Tias. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tias. Alhamdulillah. Berdasarkan jadwal supervisi hari ini jadwal supervisi Bu Dia ya? Iya Bu. Ya. Sebelum supervisi, alangkah baiknya saya bertanya-tanya dulu ya. Ya, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuan apa yang ingin Ibu capai? Untuk pembelajaran hari ini diharapkan siswa itu bisa mengetahui nilai-nilai tentang Pancasila Bu, sama sejarah Pancasila. Oh ya, jadi materi intinya tentang Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar dan juga NKRI Bu. Oh ya, bagus sekali Bu. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang hendak Bu Dia capai? Yang bagian kompetensi pengetahuannya itu diharapkan anak-anak nanti bisa tahu tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sedangkan kompetensi keterampilannya anak-anak bisa membuat seperti contohnya patung Garuda atau gambar Garuda seperti itu. Oh ya, bagus. Baik, terkait dengan pengembangan serta tujuan yang Bu Dia ingin capai, strategi apa yang Ibu siapkan untuk kegiatan supervisi nanti Bu? Yang pertama Bu, saya nanti menyiapkan RPP yang sudah saya buat kemarin. Terus setelah itu untuk media pembelajarannya saya menggunakan video yang menampilkan tentang sejarah Pancasila, tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, dan membuat LKPD untuk mengetahui seberapa tingkat anak itu memahami tentang materi ini. Ya, bagus sekali ya Bu Dia. Semoga kegiatan super Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anin sama? Anin kemana? Sin apa? Sin. Kalau yang Anin dong? Apa ya? Selain itu ada berapa materi? Materi kita melanjutkan yang kemarin. Kita nanti membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, sebelumnya coba kamu bisa lihat di layar. Kamu bisa lihat di layar. Oke, bisa kelihatan? Kelihatan enggak? Yang belakang kelihatan tidak? Nah, kelihatan. Coba, kamu sudah tahu bahwa si Pancasila itu punya berapa sila? 5. Beserta lambangnya. Coba, sila pertama lambangnya? Bintang. Sila kedua? Sila ketiga? Pohon beringin. Sila keempat? Kepala banteng. Sila kelima? Kita cek betul atau tidak ya. Yang pertama bintang, betul. Yang kedua rantai, betul. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang kelima padi dan kapas. Tepuk tangan dulu. Kalian dasar dulu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran
Ambil dari video tadi. Sama lagi. Saling berbagi apa? Siapa ada berbagi makanan? Berbagi makanan. Terus apa lagi? Bersyukur boleh, karena dia bisa makan setiap hari. Terus apa lagi? Berdoa sebelum makan. Itu tadi terkandung ini apa? Sila Pancasila ke satu, yaitu ketuhanan yang maha esa. Ya, berdoa dulu sebelum makan. Terus yang kedua, apa sila kedua? Kemanusiaan adil dan beradab. Mereka di situ walaupun agamanya beda-beda, tetap dia merasa adil. Adil itu dari dia tidak membedakan kamu pesan kamu kesana, kamu apa kamu kesana, tidak gitu deh. Iya. Adil sesama, adanya toleransi tadi. Terus yang selanjutnya kita ke materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya saya mau kasih kalian kuis. Kuis ini nanti formanya dasarnya apa saja, itu semua ada di buku. Silakan saya kasih waktu 5 menit, nanti yang dapat plus hanya 5 pengumpul pertama. Bisa? Bisa dipahami? Bisa buka buku, oke? Silakan waktunya 5 menit ya. Bentar, nanti saya waktuin. Jangan ditulis dulu ya, nanti bareng-bareng tulisnya besok ke sana ya. Yang belum dapat, saya dapat semua. Belum ya? Ya. Sudah siap? Siapkan alat tulis kalian. Waktunya 5 menit. Ingat, dilihat, silakan dikerjakan, nggak usah nolak-nolak temennya. Boleh buka buku, tapi nggak boleh ngasih tahu jawaban temennya atau minta jawaban dari teman sebelahnya. Sudah siap? On. Waktu dimulai dari sekarang. Ingat, 5 pengumpul pertama itu yang dapat nilai plus.
sudah selesai dan dikumpulkan. Tiga, empat, lima, selesai deh. Ini hanya ada 5 yang dapat nilai plus. Kok belum dikasih nama ya belakangnya? Coba dikasih nama dulu yang kumpulkan 5 tadi. Yang lain belum selesai ya. Yang lain kurang berapa? Masih kurang banyak. Kesulitannya kendalanya di mana kok kurang banyak? Nyarinya. Kebanyakan buka HP nggak buka buku ya? Terima kasih. Ini yang dapat nilai plus ada Tasya, Idelia, Juliana Siti Nur A, Sekar Ayu, Melani Novita, dan Fania Kalisa. Coba. Udah, coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi gambarnya siapa? Muhammad Jamil. Nah, yang belum selesai bisa kalian tulis dulu di situ. Kalian bisa lakukan di situ. Yang pertama namanya Muhammad Jamil. Yang kedua Alamis. Ada jawaban lain? Ada? Ada jawaban lain? Bukan ya, itu namanya Mister Supomo. Coba dibetulkan dulu yang salah. Supomo itu Mister Supomo. Yang terakhir gambar siapa? Raiso Insinyur Soekarno. Nah, tanggal Supomo. Yang pertama Muhammad Yamin. Yang kedua Mister Supomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno. Terus tanggal diusulkannya. Kalau yang Muhammad Yamin tanggal berapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah bisa menjawab? Tanggal berapa? Gak apa, salah gak apa. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Tidak ada. Yang betul jawabannya tanggal 29 Mei 1945. Coba ditulis dulu, dibetulkan. Yang salah dibetulkan dulu. Yang kedua, tanggal berapa? Ada yang tahu? Coba. Nggak tahu ya? Tanggal 31 Mei 1945. Jadi setelahnya atau sebelumnya? Setelah Pak Muhammad Yamin. Terus kalau Insinyur Soekarno 1 Juni betul sekali Mas. Namanya siapa? Fahrian. Tepuk tangan dulu buat Fahrian. Ya Pak Karno mesti ngerti ya. Lanjut rumusannya. Rumusan dan setelahnya. Ada yang bisa menjawab? Yang pertama tulis saja Peri Kebangsaan. Peri Kebangsaan ada di buku, ada ini. Muhammad Yamin ada Peri Kebangsaan. Yang kedua
ditulis di kalian bisa lihat di halaman 4. Kita masuk ke materi bab 2 ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Apa toh itu nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila adalah terapan atau teladan atau hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Sila yang pertama pasti kalian tahu, yaitu ketuhanan yang maha esa. Oke, yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Sudah tidak asing lagi, ke? Ketuhanan yang maha esa itu dilambangkan dengan gambar apa tadi? Bintang, yang mencerminkan bahwa nilai Pancasila itu negeri ini didirikan atas penjelmaan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa. Tuhan itu cuma satu. Nah, lambang bintang 5 tadi itu kan sudutnya ada berapa bintang itu? Ada 5. 5 itu mengandung 5 sila dari Pancasila. Lanjut. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berlambang tali rantai yang artinya memiliki kesamaan kedudukan, kewajiban dan juga hak. Jadi kalian itu kalau mau mendapatkan hak, kalian juga harus melaksanakan kewajiban. Coba, kamu kewajibannya ngapain? Sholat. Itu berarti kewajiban sila pertama, salah satu kewajiban. Kalau yang sila kedua, berarti kamu kewajiban ngapain? Ya harus seimbang dalam kewajiban sama hak tadi. Kowe kudu melaksanakan tugasmu, baru kamu dapat hakmu. Contohnya, sekarang kamu kalau di rumah bantu orang tua tidak? Kalian hormat sama orang tua tidak? Sayang tidak? Kalau kamu sedang menghormati orang tua, kamu membantu pekerjaan orang tua, kamu boleh mendapatkan hak. Apa hakmu? Mendapat kasih sayang, mendapat tempat tinggal dan makanan yang bergizi, terus dapat uang saku. Nek ketinggalan uang saku, nek kira-kira kalian nangis enggak? Nangis. Nah, enggak ketinggalan uang saku. Nah, terus kamu makan apa? Makan apa? Puasa setengah hari berarti ya? Tanpa minum? Minum dari siapa? Minum air keran. Pernah ya? Pernah. Tidak bawa uang saku tapi minum air keran. Pernah? Tidak, jangan ya. Nah, kalau sudah kedudukan tadi, kedudukan kalian di sini adalah sama-samamu. Kalau di rumah sama-sama seorang anak. Jadi kalau kedudukan sudah seimbang, kewajiban juga sudah kamu laksanakan, haknya juga sudah kamu dapatkan, berarti nanti kemanusiaan dan benar-benar sudah kamu amalkan. Yang sering kamu abaikan yang mana? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Contohnya sholat, arang-arang sholat. Siapa yang tadi sholat subuh? Lihat laki-laki kok tidak sholat subuh. Dia udah pernah menanyakan, udah sholat subuh kenapa? Belum bangun. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Nah, terus yang lain jam berapa bangunnya? Coba, kalau perempuan kan kalau tidak sholat misalkan sudah halangan. Kalau laki-laki apa juga halangan? Malas ngapain? Halangannya bangun siang. Ngantuk, males, keset main HP, gitu ya. Nah, itu berarti kalian belum melaksanakan kewajiban. Jadi boleh nggak kamu dapat hak? Hakmu apa? Nek ndonga dikabulke sama Gusti Allah. Itu berarti kamu dapat nggak kayak gitu ya? Karena kamu belum melaksanakan kewajiban. Nah, beberapa makna yang terkandung dalam sila ini. Yang pertama, kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai
pakai bahasa apa? Bahasa alay ya, kebanyakan ya. Bahasa alay atau bahasa apa? Alias, bahasa moko, bahasa ini bahasa moko. Bu, apa ini gitu? Nah, iya toh? Sering apa sering? Sering. Padahal seharusnya kalian memakai bahasa Indonesia, kalau enggak bahasa kalau di rumah bosan enggak sama orang tua? Nek Juni misalnya jenenge Kelvin, Kelvin pripun? Apa? Itu ya. Nah, piye kamu nanti ketemu karo mamaku karo ya piye? Opo ya, opo bahasa alien kembali ke luar sama mamanya. Sama opo man. Yang boso sama orang tuanya siapa? Pakai bahasa Romo. Misalkan jenjero jenenge bagus, dalem Mas. Dalem ya. Ada enggak? Kamu rumahnya mana, Mbak? Oke, timbali kali ibu karo Bapak. Pripun gitu ya. Bagus. Tepuk tangan dulu. Langkah. Kita teruskan ya. Oke. Sini ada yang bilang kerja lagi? Kamu bilang kerja? Saya ditimbali. Oh, ayo. Ayo, kita rada mereka tak di rumah kita ini ya. Kalau nggak bisa gosok Romo, misalkan kamu dalam gitu nggak bisa, dibilangnya ada apa mah, ada apa mah gitu ya. Misalkan pakai bahasa ada toh, cek orang tua membiasakan pakai bahasa Indonesia. Ada nggak? Nggak ada. Gosok bahasa Jawa. Nah, apa sih penting kamu tetap sopan dan kamu menjaga etika dengan orang tua. Nek misalkan kamu mau lewat ada orang tua, kamu bilang monggo dia bagus, monggo dia apa lagi? Amin. Terus apa nek? Ada nggak yang bilang saya aku lewat? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Jangan ya dia. Yang kedua ada bapak-bapak yang tadi bosan sama orang tuanya, dibaca yang kedua. Ham itu berarti hak asasi manusia. Pengakuan dan penghormatan berarti kita harus saling menghargai sesama manusia. Berarti kalian sama-sama manusia dan di sini kita harus saling memanusiakan manusia. Ojo pilih-pilih teman. Ada manusia kayaknya. Enggak mania. Sini banget sih. Katanya ada yang mirip sama kakaknya Kamu. Mbak bilang kerjamu rumahnya mana? Maaf lah, aku. Nantinya yang mau Pak Sarwono oh iya daerah situ ya, pokoknya bilang kerja situ masih bilang kerja ya. Buatan pleko ya. Pak Urek. Apa jenis pelak apa? Iya. Pelak. Iya, bukan ya. Bukan kami ya. Oke. Nanti nanti yuk Pak Sarwono tok katanya ngono wes. Terus sampai Mbak April. Ini. Iya. Ini dari Bu Imam dari Mbak April. Mirip sama April gitu. Wes gak apa. Ya lanjut ya. Tadi pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Berarti kita harus memanusiakan manusia. Kalau misalkan manggil temennya jangan pakai panggilan celek. Ada toh? Ada toh kalian pernah dengar enggak? Pernah. Udah konsolnya udah nyelok celek.
Nggak boleh ya, namamu Varian. Kalau kamu tidak sebut namanya Varian, jangan pernah mulai. Ya? Kamu tuh pengusaha ikan. Jangan dilipat toh, ayo terlipat ayo. Lanjut, sikap yang ketiga adalah saling menghargai dan berikan rasa. Kalau kita manggil teman kita yang pakai sebutan IPA, terus apa? Wah, nggak enak kayak gitu. Yo, nggak enak, tetap nggak enak. Iya kalau orang adanya terima, kalau orang nggak terima, nggak enak gue. Ayo, sama saya tahu di sini nih waktu ada misalkan kamu main ke tempat temanmu, aku celok ternyata kamu sampai misalnya Iwa kalau Iwa, nah kira-kira saya pilih anak dan segini nilai mau terima berapa? Wah, ya, terima bedok ya jajan. Sama Lara, galak loh, terus sembrono gue loh. Yang terakhir adalah mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan beradab. Jadi hidupnya itu harus adil. Misalkan kalau budaya Islami udah bilang hanya 5 orang yang mengumpulkan, itu berarti ya 5. Oke, jadi tidak ada tambahannya. Oke, itu namanya adil. Terus beradab. Kemudian kalau di sini tidak boleh membeda-bedakan siswa. Oke, siswanya tetap anak ini mau misalkan anak presiden, misalnya gurunya anak presiden misalnya. Terus yang sama anak menteri keuangan. Terus ibunya anak polisi, anak tentara, anak bangun ekonomi. Itu nggak boleh yang namanya dibeda-bedakan karena setiap siswa punya hak yang sama. Di sini tetap diajar ada yang dibedakan sama guru di sini. Kecuali si nakal-nakal ya, si bandel-bandel ya. Contohnya siapa yang kemarin tidak berduduk waktu SMP. Ada nggak yang di sini kemarin tidak pakai seragam apa namanya produk yang pakai ada SMP sampai ada? Nggak ada. Tujuhnya itu istimewa. Yang ketiga silakan adalah persatuan Indonesia. Pokoknya tujuhnya nggak boleh ada yang namanya apa apa jenis circle-circlean. Ada nggak di sini circle-circlean? Tidak. Yakin? Benar semua? Coba, kamu masih ke depan nggak? Teman-teman bilang kamu ya. Bisa juga main circle-circlean. Coba. Coba terus panggilannya oke tadi dia dengan di sini itu fitnah bu kita mau fakta fitnah tadi mbak yang bocor sama orang tua masuk ke depan apa coba saya sih paling semangat diri ngomong fitnah fakta loh ya coba fitnah ini coba kan tadi sampai yang teman-teman perwakilan ya mewakili ya siapa namanya Milan Amanda panggilannya banyak panggilannya banyak oke Mbak Amanda coba kamu sampaikan ke teman-teman oh bisa sih ini mau dikatakan oh circle-circlean coba katakan contohnya apa ayo cepat mau coba kayak gitu ya ayo
Kalau yang namanya berteman itu boleh berteman sama siapa saja, oke? Tapi jangan sampai sering-seringan karena ganggu kenyamanan teman yang lain. Boleh tidak? Teman-teman nggak apa-apa, temennya semakin banyak juga nggak apa-apa ya. Tapi yuk, kalau misalkan di kelas itu jangan sampai nanti kamu anaknya orang juga sirkel-sirkelan ada di doi, nggak boleh itu ya yang namanya teman itu boleh dari kalangan manapun, paham? Yang ketiga persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Misalkan mesti oke pohon beringin. Ketika kamu niup di satu tempat atau di satu pohon, itu pasti tidak pohonnya nggak bisa bergerak. Jadi aku orang sementara ini aku rene itu enggak ya. Yang namanya pohon tetap pohon. Yang berdiri di bawahnya semua terlindungi. Jadi jadilah kalian orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalkan dia sirkulasi, kenapa mbak? Ngomongnya terusan. Enggak bu. Jangan repot ya. Buatan mandi nanti ya. Iya bu. Saya ngomong. Cinta. Namamu siapa? Cinta. Panggilannya siapa? Cinta. Cinta ini bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Jadi nggak boleh ada yang namanya pertengkaran, ada yang berselisih di sini. Kalau ada masalah, kalau ada masalah langsung diselesaikan, jangan menunggu berbuntut-buntut panjang. Mau makna dari surat ini mengarah pada berusaha ke arah bersatu. Jadi nggak ada kelompok-kelompokan, tujuannya tetap satu tujuan. Biar apa? Dapat ilmu. Kamu ke sekolah cari apa? Cari saku apa cari ilmu? Cari saku. Cari saku. Cari saku. Tapi cara bersama siapa yang benar-benar cari ilmu? Yang di sini tidak dikasih saku. Hari ini coba hari ini aja. Yang hari ini nggak bawa uang saku siapa? Yo bawa bu, loh mau ini misalnya sekolah di sekolah makan sekolah bu, ya toh? Coba yang di sini pakai motor hari ini, yang nggak pakai motor hari ini? Di atas semua. Jalan bu. Jalan siapa? Jalan nggak bu? Jalan tunjukkan bu sih. Jalan. Yang jalan siapa? Kamu jalan? Enggak, kamu pakai apa? Yang jalan siapa? Kayak kamu jalan nggak bu? Di. Oh kamu nanya Mbak Kristi. Iya, mana ada? Lain. Mana?
Mungkin ada yang saking cintanya menghargainya, saking cintanya menjadi orang yang baru. Dia mau melestarikan kebudayaan daerahnya. Lanjut. Yang selanjutnya persatuan Indonesia itu ditingkatkan dengan cara menghindari kaumvisme. Nah, menganggap bahwa diri bangsa kita itu lebih unggul. Jangan itu berarti kata lainnya apa? Nggak boleh ya. Terus ekstremisme itu berarti dia mempertahankan pendiriannya, jadi nguayelan, tapi dia mempertahankan pokoknya aku kudu benar dengan cara apapun, walaupun dengan kekerasan. Terus selanjutnya sukuisme, memandang diri sendiri lebih baik. Selanjutnya provinsialisme, paham atau gerakan atau perbuatan yang bersifat kedaerahan yang berpusat pada provinsi. Jangan lihat orangnya. Makna sila ini ada, coba Mas kamu bacakan ya sampai Oke, dari sila ini saya mau kalian kasih contoh. Jadi kan ada A, B, C, D, E, ada 6. Ada 6 itu kamu pilih salah satu, kasih contoh pengamalannya atau perbuatannya. Contohnya bebas. Kacung dulu sebutkan nama. Saya mau kasih contoh yang B, menjadi kerja sama yang erat. Itu contohnya begini dulu. Paham nggak? Saya ulangi lagi. Di sini makna sila ini ada 6. A, B, C, D, E, F. Oke. Kamu cari salah satu saja. Misalkan menjalin kerjasama yang erat. Saya mau kasih contoh yang B. Saya misalnya cinta. Mau kasih contoh yang B, menjalin kerjasama yang erat. Contohnya gini Bu, dalam kehidupan sehari kita kasih contoh saja. Satu aja. Nanti tak kasih plus. Ada yang berani? Salah satu aja. Dari 6 ini salah satu saja. Ayo, silakan dapat plus loh. Yang tadi udah plus. Coba siapa yang berani? Salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Gitu. Ayo cepet. Siapa? Cowok cewek. Salah nggak apa-apa, nanti ada yang bener ke. Nanti bener ke salah. Yuk, apa ya? Contoh kayak begini kalau kemudian nonton kamu dari sila pertama sampai sila kelima, contohnya apa saja? Ayo, jangan bareng-bareng satu-satu. Atau dulu yang namanya siapa, absen berapa, mau kasih contoh yang mana? Salah nggak apa-apa, yuk. Orang namanya cepet. Siapa sih? Mari aku lagi sih, belakangnya sih.
jadi nggak apa-apa salah nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Iki lho antara iki yang ini lorong iki lho. Nggak mau pengen ngomong tapi rawani aja yuk. Yuk, kasih sini ya, sini. Mau kok. Namanya siapa? Siapa? Oke, ya. Coba dulu, batasnya mau. Oh, menyampaikan pendapatnya. Yang A, dibaca dulu. Oke, mengakui dan menghormati adanya perbedaan. Silakan contohnya. Menghormati agama yang lain terus. Menghargai agama yang lain, ya. Saya menerapkan dalam sehari-harinya apa sudah betul jawabannya, cuma contohnya kurang sedikit. Pendapat. Saya agama apa sih pendapat ini? Ayo, saya mana? Dua-duanya. Boleh, oke. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Mbak Tasya ini ya? Artinya. Tangan dulu. Jawabannya sudah bagus ya. Itu tadi tentang menghormati. Apa Mbak? Tadi jawabannya apa Bang? Menghormati agama yang lain. Itu toleransi antar agama. Iya. Contohnya dalam sehari-hari misalkan di sini ada yang muslim. Islam semua alhamdulillah. Misalkan kamu berteman dengan yang agamanya Kristen. Tuh, lalu ternyata janjian hari Minggu. Nah, yang Kristen kalau Minggu beribadah enggak? Iya. Berarti kamu nunggu temanmu sedelok neng gereja. Contohnya lagi, kalau itu tadi yang laki-laki misalkan si siapa namanya? Ada punya teman yang Kristen. Terus mereka janjian. Ternyata mereka perginya hari Jumat. Ada kewajibannya apa kalau hari Jumat? Teman ada ternyata mau menunggu ada sampai bulan Jumat. Itu namanya toleransi antar umat Contoh lagi, kalian kerja kelompok. Ternyata kelompok kalian ada yang non-muslim. Terus wayai ibadah, wayai sholat zuhur ibaratnya misalkan. Terus akhirnya dia minta tempat. Saya boleh nggak sholat di sini? Kira-kira diperbolehkan nggak? Boleh. Itu yang namanya contoh dari sifat menghormati atau toleransi umat Udah lanjut. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh umat dan dasarkan dalam bermasyarakat. Dilambangkan dengan kepala bendera. Hakikatnya adalah demokrasi. Yang namanya demokrasi itu adalah harus semua dimusyawarahkan. Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh siapa? Rakyat. Permusyawaratan merupakan kepribadian berdasar. Jadi apapun harus dimusyawarahkan. Harus sesuai dengan pendapat yang banyak. Misalkan pemilihan ketua kemarin, siapa yang memilih? Rakyat. Kan itu presiden saya. Yang milih kan itu presiden, gubernur, terus apa lagi? RT itu yang milih siapa? Umat rakyat. Kalau misalkan ketua kelas dipilih oleh siswa-siswi yang ada di kelas itu namanya musyawarah. Lanjut. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan pagi dan kapas. Memiliki makna bahwa pada dan kapas itu adalah
Terima kasih. Masih ada selain lanjut. Keadilan memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. Terus yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi nggak boleh milih teman ya. Nggak boleh lihat wong ireng aku mau berteman karo wong ireng aku mau berteman karo aku. Masih kamu bercetok. Nah, nggak boleh ya kayak gitu ya. Terus yang ketiga, menyelaraskan dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kamu kalau mendapatkan hak juga harus melaksanakan kewajiban. Kamu dapat hak disayang oleh guru, tapi kamu belum melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan tugas, tidak menghormati guru, apakah kamu dapat hakmu? Terus saling kerjasama dalam kebaikan. Kerjasama dalam kebaikan. Kalau Mas Nes kamu nyontek, kerjasama dalam kebaikan tidak? Kebaikan tidak? Anda malah ngomong kebaikan pasti kayak ini nyontek. Nggak boleh. Kerjasama dalam kebaikan itu misalkan temennya sudah bisa menyelesaikan ini dimarahi. Misalnya ada marahi si Kelvin, dia tahu ada cara di pengajian. Dia tahu dia caranya mengerjakan tugas kita beres gini kok, caranya gimana caranya. Terus ya ada marahi gini. Nah itu contoh dari kerjasama yang baik dalam kebaikan. Selanjutnya berbawa terhadap sama manusia. Ada temennya yang uang sakunya ketinggalan. Terus dipinjami karena uang sakunya ada yang lebih tak pinjami 5.000 ya kamu lebih ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak kayak gitu? Asal yang dikasih, yang dipinjami itu ya, bedanya itu ya. Membiasakan hidup hemat, sederhana dan kerja keras. Jadi kita harus berhemat. Ketika kalian memang dibekali oleh orang tua kalian, ada yang bawa bekal dari rumah, Jadi masak beli di mana? dari mana? Derek mana? Sana. Ya, mana sopo sana. Kalau pagi biasanya makan sarapan saya orang kenal sama Rasul. Ketemu langsung. Sopo? Jualan bakso. Wah. Jadi kata saya yang suap. Ya kan dia membiasakan itu bebas dan kerja keras. Kerja keras kalian berupa belajar dengan hemat. Nek wis mampus dimasake iki yo masak yo masak iki. Ora malah nyeblak karo kancane. Sopo kuwi enak nanti mesti kok enak. Wes ra kok dijewer karo itu. Terus biasakan sederhana. Kalau di sekolah nggak boleh pakai hiasan. Terus gurunya pakai loh. Ini orang guru biasa. Nanti apa yang membedakan kalian sama gurunya? Oke? Lanjut, membiasakan sikap saling tolong menolong. Antara ragu pulpen dipinjami pulpen. Menjauhi sikap kekerasan terhadap orang lain. Nggak boleh yang namanya malah. Kene yuk, aku kayak gitu yuk. Kene, siapa jenenge? Maria. Ada yang suka malah. Wahyu.